Shalom. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin sekali lagi men-sharingkan firman Tuhan, firman yang berkuasa. Dan kisah ini kisah yang menarik, direkam oleh Injil Markus dalam pasal yang ke-7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu atau gagap, tidak bisa bicara dengan baik, dengan lancar begitu ya. Nah, kisahnya seperti ini. Kisahnya terjadi di daerah Dekapolis. Polis ini kota, artinya Deka itu 10, jadi daerah 10 kota. Pada waktu itu orang banyak membawa seorang yang tuli dan gagap kepada Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tumpangkanlah tanganmu ke atasnya, supaya dia sembuh, supaya dia bisa mendengar dan supaya dia bisa berbicara dengan baik." Kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak serta-merta memenuhi permintaan dari orang banyak itu. Instead, dia membawa orang ini menjauhi orang banyak. Jadi Tuhan Yesus mau berdua-duaan dengan orang yang sakit ini, berjarak dari orang banyak itu. Ya, dan di sana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus agak aneh. Yang pertama, dia menggunakan jarinya untuk memasukkannya ke telinga orang yang tuli itu. Jadi dia menggunakan jarinya, dicolokkan, dimasukkan ke telinga si tuli. Dan kemudian dia meminta orang itu untuk menjulurkan lidahnya, lalu dia meludahinya, dan kemudian dengan tangannya dia menyentuh lidah orang yang gagap tadi. Setelah itu dia menghadap ke atas sambil menarik nafas, kata Alkitab ya, menghadap ke atas sambil menarik nafas, dia mengatakan Ephata, yang artinya terbukalah. Dan sejak itu ikatan-ikatan yang mengikat lidah orang itu terbuka, sumbatan-sumbatan yang menutup telinga orang itu terbuka, dan orang itu bisa mendengar dan bisa berbicara dengan baik. Orang banyak itu takjub kemudian. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Yesus bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi sekali lagi orang banyak itu tidak bisa di stop. Dia memberitakan keajaiban Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus kemana-mana. Dan mereka mengatakan begini, luar biasa Tuhan Yesus ini. Setiap hal yang dilakukan, dia lakukan dengan luar biasa baiknya. Setiap hal yang dia lakukan adalah kebaikan. Nah, saudara, itulah kira-kira kisah ini. Ya, saya ceritakan dengan bahasa saya, storytelling begitu ya, dari Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 37. Ada beberapa hal yang menarik, saudara. Saya simpulkan saja ada 4 hal yang menarik untuk saya. Mungkin saudara juga bisa belajar sendiri dan menemukan hal-hal yang lainnya. Pada waktu kisah ini terjadi, Yesus sudah cukup terkenal. Dia bikin mujizat di kota A, di Tirus, dia bikin mujizat di Sidon, dia bikin mujizat di banyak kota yang lainnya, di banyak desa, kesembuhan, dan yang lain-lain. Lalu orang-orang di Dekapolis belum menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Jadi mereka ingin apa yang mereka dengar kejadian di Sidon, kejadian di Tirus, kejadian di kota-kota lain, mereka ingin saksikan sendiri dengan mata kepala mereka. Betulkah Yesus itu punya kuasa yang hebat? Jadi mereka langsung cari mana nih yang bisa dijadikan objek. Jadi mereka mendapatkan seorang yang tuli dan yang gagap mulutnya, lidahnya, dibawa kepada Yesus ya. Bagi orang banyak, bagi the crowd, mereka ingin menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan itu menyembuhkan si sakit ini. Bagi yang sakit, tentu dia ingin sembuh ya. Jadi dua-duanya ingin melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan si sakit ini. Bagi orang banyak, mereka ingin melihat, membuktikan bahwa Yesus itu sungguh berkuasa seperti yang mereka dengar terjadi di kota-kota lain. Bagi si sakit, dia ingin sembuh. Siapakah orang sakit yang tidak mau sembuh? Entah sakitnya pilek, batuk, tuli, bisu, buta, COVID, cancer, semua yang sakit berat, sakit ringan, semua pasti ingin sembuh.
Tidak ada orang yang tidak mau sembuh kalau sakit. Amin, amin tentu ya. Saya pun kalau sakit juga ingin sembuh, begitu ya. Tapi saudara-saudara, ketika mereka meminta Tuhan untuk menumpangkan tangan, menyembuhkan orang yang sakit ini, Tuhan tidak melakukannya. Instead, dia membawa orang ini supaya bisa berdua-duaan dengan Tuhan Yesus, punya quality time in private, personal, pribadi. Ya, saudara-saudara, kesembuhan itu penting. Saya tidak underestimate betapa orang sakit ingin sembuh. Kesembuhan itu penting. Mujizat itu penting. Saya tidak underestimate orang banyak yang ingin menyaksikan kuasa dan mujizat Tuhan Yesus. Mujizat itu penting, ya. Tapi yang lebih penting lagi dalam iman Kristen itu adalah relasi dengan Tuhan Yesus. Hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus, itu adalah fondasi dari iman Kristen. Kekristenan dibangun di atas relasi yang sehat dan benar dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kekristenan atau iman Kristen intinya dan dibangun di atas dasar relasi yang benar dan relasi yang sehat dengan Tuhan Yesus. Bukan oleh karena banyaknya mujizat yang dialami, bukan oleh karena banyaknya mujizat yang ditonton, bukan itu. Tapi relasi yang benar, relasi yang sehat dengan Tuhan Yesus. Jadi orang banyak ini minta sama Tuhan, tumpangi tangan supaya dia sembuh, supaya mengalami kesembuhan, supaya kita lihat mujizat-Mu. Yesus bilang, no, aku mau punya relasi berdua-duaan dengan dia. Aku mau punya relasi yang intimate dengan dia. Saudara, ini poin yang pertama. Mari kita merenungkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita menjadi Kristen. Mari kita merenungkan, atau mari kita berpikir, mari kita memeriksa diri. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan Yesus, seakrab apa. Dia menantikan kita. Kita mungkin sering sekali ingin lari darinya. Kita mungkin aktif melayani. Mungkin kita banyak terlibat dalam kegiatan gerejawi. Tapi saudara-saudara, atau gereja nih. Tapi saudara-saudara, yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Keakraban. Bagaimana kita mentaati firman-Nya. Bagaimana kita merenungkan firman-Nya. Bagaimana hidup kita itu dinafasi oleh Yesus yang menjadi Raja di dalam hati kita. Itu poin yang pertama ya saudara ya. Poin yang kedua nih yang menarik. Orang banyak itu ingin supaya Tuhan menumpangkan tangan ke atas si sakit supaya si sakit bisa sembuh. Tapi Tuhan melakukan dengan cara yang lain. Yang dilakukan Tuhan itu nomor satu mungkin untuk sebagian orang rasanya kok jijik ya. Bagaimana menggunakan jari dan kemudian memasukkan ke telinga orang. Kalau seandainya, dan yang kedua meludah di lidahnya orang dan kemudian menyentuh lidahnya orang. Kalau misalnya ada pendeta atau penginjil yang dikaruniai dengan karunia menyembuhkan, lalu dia dengan jarinya mengorek-ngorek telinga seseorang atau meludahi lidahnya orang dan menyentuh lidahnya itu, kita akan merasa risih ya, merasa jijik gitu ya. Orang yang bisa masukkan jarinya ke telinga orang itu mungkin orang yang sangat dekat sekali. Mungkin ibu kepada anaknya, bapak kepada anaknya, mungkin suami istri bisa melakukan itu. Tapi orang yang tidak dikenal tidak melakukan itu, rasanya risih ya, jijik. Rasanya gimana gitu ya, it's too personal, terlalu pribadi untuk dilakukan oleh orang asing, oleh teman, oleh sahabat, rasanya tidak biasa begitu ya. Jadi orang biasanya kalau kesembuhan apa ya, tumpangi tangan aja, doakan tumpangi tangan, sembuh dengan mujizat. Tapi Tuhan melakukan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang menurut kita risih, dengan cara yang sepertinya uncomfortable begitu ya saudara ya. Nah, ini penting, ini poin yang kedua ya. Kita seringkali minta tolong sama Tuhan dan kita mendikte Tuhan supaya dia melakukan sesuai dengan jalan pikiran kita. Right, ya. Tumpangi tangan aja Tuhan, yang gampang, yang enak, yang bisa diterima oleh semua orang. Tapi Tuhan tidak meluluskan permintaan itu. Instead, dia melakukan sesuatu yang mungkin risih, yang mungkin jijik, yang mungkin too personal. Atau katakanlah dalam bahasa kita, bahasa modern kita sekarang ini yang uncomfortable untuk kita.
right? Ya, kadang-kadang kita ingin sembuh, tapi kita ngatur Tuhan caranya gini. Kita ingin relasi yang rusak dipulihkan, kita ngatur Tuhan, maunya begini. Kita ingin bangkit dari kebangkrutan finansial, tapi kita ngatur Tuhan caranya begini. Dan cara-cara yang kita diktekan itu cara-cara yang comfortable untuk kita. Aku mau begini, tapi jalannya gini. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Karena bagi Tuhan yang penting itu bukan kesembuhannya. Bagi Tuhan yang penting itu bukan relasi yang dipulihkan. Bagi Tuhan yang penting itu bukan pulih dari kebangkrutan. Bukan itu yang penting. Karena apa, saudara? Orang itu sakit dan sembuh itu bagian dari hidup. Orang bangkrut dan sukses bagian dari hidup. Orang broken relationship atau restore relationship itu bagian dari hidup. Hidup kita seperti itu. Hidup itu tidak selalu senang. Hidup itu susah dan senang. Hidup tidak selalu sehat, sakit dan sehat. Hidup itu tidak selalu bahagia, sedih, bahagia. Hidup itu tidak selalu mulus jalannya dalam hal relationship. Kadang broken, kadang dipulihkan. Itulah hidup. Hidup itu tidak selalu makmur, kadang-kadang bangkrut, kadang-kadang makmur, kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. That is bagian, part of life, ya. Kita tidak bisa minta hidup itu selalu di bawah matahari. Kadang-kadang mataharinya kalau malam ya sembunyi. Ada bulan, ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore. Ya, ada hujan, ada kering, dan seterusnya. Itulah hidup, saudara. Nah, seringkali ketika Tuhan itu melakukan sesuatu kepada kita, ketika Tuhan itu menolong kita, ketika dia menjawab doa kita, dia melalui caranya. Dan caranya ini belum tentu comfortable untuk kita. Kadang-kadang uncomfortable. Ya, karena apa? Karena yang penting bagi dia bukan kesembuhan, bukan kemakmuran, bukan pemulihan relasi, bukan bebas dari bangkrut, bukan kebahagiaan hidup. Itu bukan yang paling penting. Yang paling penting sekali lagi adalah proses bagaimana kita bisa berelasi dengan Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan, bisa mengutamakan Tuhan, bisa menjadikan Dia sebagai prioritas dalam hidup kita. Nah, oleh karena itulah Tuhan memakai segala cara, bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membuat kita uncomfortable, tapi untuk membawa kita drawing near to Him, membawa kita dekat dengan Dia, membawa kita akrab dan mesra dengan Dia. That is the most important. So, sekali lagi saudara ya, apapun yang saudara harapkan, mujizat apapun yang saudara harapkan dari Tuhan, jawaban doa apapun yang saudara pikirkan Tuhan akan perbuat bagi saudara. That is not the most important. The most important bagi Tuhan adalah relasimu dengan Tuhan. Bagaimana engkau mengasihi Tuhan, bagaimana engkau hidup sesuai dan menurut jalannya, bagaimana engkau meneladani kehidupan Tuhan Yesus. That is the most important. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya rasa semua kita setuju ada satu kata kunci yang diucapkan Tuhan Yesus dalam kisah ini. Ephata, terbukalah. Somehow, ketulian dan kebisuan dari orang ini karena terikat, ya, terikat oleh sesuatu begitu ya. Saya tidak mau mengatakan ini iblis atau apa, tidak peduli, tapi terikat oleh sesuatu. Jadi dikatakan ketika Tuhan mengatakan Ephata sambil melihat ke atas dan menarik nafas, terlepaslah ikatan-ikatan di lidah orang itu. Terlepaslah sumbatan di telinga orang itu. Jadi dia bisa mendengar, dia bisa bicara, dia sembuh karena ikatannya dilepaskan. Kalau kita COVID, ikatan COVID. Kalau kita cancer, ikatan cancer. Seolah-olah seperti itu. Saya tidak ngomong iblis, saya tidak ngomong siapa, tapi penyakit dilukiskan sebagai sesuatu terikat. Begitu ya. Nah, saudara-saudara, ketika saya menyiapkan renungan ini, saya dibawa Tuhan untuk berpikir bahwa hidup kita itu tidak melulu problemnya sakit. Kita punya banyak problem yang lain. Yang semua itu karena terikat. Kita perlu berdoa, minta ephata, dibuka. Terikatnya apa? Physical illness itu bukan hal yang sepele. Saya mendukung orang yang sakit berdoa minta kesembuhan. Tapi spiritual illness itu lebih parah. Bagaimana keterikatan pada kesombongan? Bagaimana keterikatan pada kepelitan? Bagaimana keterikatan pada
egoisme, selfishness. Bagaimana keterikatan mudah tersinggung, bagaimana keterikatan kecemburuan, bagaimana keterikatan sakit hati, kepahitan, bagaimana keterikatan apalagi banyak hal yang lainnya begitu ya, hal-hal yang buruk gitu, yang suka merendahkan orang lain. Kita perlu berdoa ephata gitu ya. Physical illness itu sakit, saya tahu perlu kesembuhan, saya harus belajar untuk sensitif. Tapi spiritual illness, character illness, itu jauh lebih susah untuk disembuhkan. Kalau physical illness perlu mujizat Tuhan Yesus supaya ephata terbukalah. Maka spiritual illness, character illness, even perlu a bigger miracle, perlu mujizat yang lebih besar supaya bisa terbuka dan dilepaskan. Itu yang ketiga, kita perlu ephata. Saya ngajak kita semua untuk nilik, meriksa hati, meriksa diri. Apa yang Tuhan perlu buka dari hidup kita. Apa yang Tuhan perlu katakan ephata supaya kita terlepas dari ikatan-ikatan itu. Ya. Yang keempat, yang terakhir saudara, orang banyak itu memuji-muji Tuhan dan mengatakan semua yang dilakukannya adalah baik. Ini a message of hope, ya. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus, endingnya baik, hasilnya, resultnya baik. Ini a message of hope. A message of hope bagi semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. A message of hope bagi semua kita yang menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita sakit hari ini dan sakitnya berat. Mungkin kita bangkrut hari ini, bangkrutnya berat. Mungkin kita krisis dalam relasi dengan spouse, dengan anak-anak, dan krisisnya berat. Mungkin kita mengalami persoalan-persoalan yang rasanya tidak bisa diatasi dan berat. Tapi ada a message of hope. Mungkin kita minta sama Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita minta. Caranya berbeda, tapi kita punya a message of hope. Karena apa? Karena semua yang diperbuat Tuhan itu adalah baik. Yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Ingat itu. Semua yang diperbuat Tuhan hasilnya baik. Bukankah itu pengharapan orang-orang Kristen? Bukankah itu pengharapan orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus? Luar biasa kisah ini, saudara ya. Yang pertama, apa yang kita bisa pelajari? Ya, kita pengen mujizat Tuhan. Kita pengen mujizat Tuhan. Tapi Tuhan pengen apa? Tuhan pengen dekat dengan kita. Ya, sekali lagi, the foundation of Christian faith is a healthy relationship, is a right relationship with God. Itulah fondasi iman Kristen. Hubungan yang benar dan sehat dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita sering ngatur Tuhan. Kita minta sesuatu sekaligus mendikte Tuhan cara-caranya. Seringkali Tuhan pakai cara yang tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Seringkali cara Tuhan itu uncomfortable buat kita. Tapi sekali lagi loh ya, yang penting itu bukan caranya, yang penting bukan sembundaknya, yang penting adalah kata Tuhan, aku ingin relasi yang akrab dengan engkau. Aku ingin kamu hidup taat. Aku ingin kamu hidup meneladani aku, hidup seperti aku. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi saudara-saudara jangan mendikte Tuhan. Kalau minta sesuatu jangan mendikte Tuhan. Jangan kurang ajar. Yang ketiga, ephata, terbukalah. Bukan hanya untuk physical illness, tapi untuk spiritual illness. Untuk character illness. Illness yang lainnya itu jauh lebih susah disembuhkan. Mari kita berdoa menilik hati. Ya, minta ephata dari Tuhan. Supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, there is a message of hope. Untuk semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apapun yang Dia lakukan dalam hidup kita, Dia lakukan yang baik. Dia lakukan yang baik dan Dia lakukan dengan baik. Haleluya. Saya sungguh berdoa supaya renungan yang singkat ini jadi berkat dan kekuatan. Sampai jumpa.